1 sendok teh sirup agave ini sudah memberikan rasa manis setara dengan 2 sendok makan gula pasir. Wow banget kan? Halo Itizen, perkenalkan namaku Angel. Nah sekarang di Eating, aku ingin merekomendasikan nih 3 jenis alternatif pemanis yang lebih sehat dibandingkan gula pasir. Aku nggak akan ngasih yang populer mungkin kayak stevia atau sirup jagung. Pastinya ini yang sesuatu yang kalian baru tahu. Penasaran kan? Yuk ikuti video ini sampai akhir ya. Nah, yang pertama adalah gula sorghum. Ini nih. Nah, gula sorghum itu berasal dari sorghum. Apa sih sorghum? Sorghum itu adalah serealia yang bentuknya biji-bijian. Dan tanamannya sendiri itu mirip sama tanaman jagung. Nah, sorghum ini adalah tanaman yang tinggi vitamin dan juga serat. Tapi dia rendah kalori. Nah, karena itu sekarang ini banyak banget nih pengembangan sorghum untuk menjadi alternatif gula dan beras. Nah, gula sorghum itu berasal dari sorghum manis yang memiliki getah kaya sukrosa seperti tebu. Pada awalnya, sorghum itu dikembangkan untuk menjadi pemanis dalam bentuk sirup, di mana pemanis itu berasal dari getah sorghum yang kemudian diproduksi dengan melalui proses penguapan. Sirup gula sorghum ini merupakan alternatif pemanis yang lebih sehat loh dibanding gula pasir. Kenapa? Selain karena rasa manisnya sama, ternyata kandungan kalori di gula sorghum ini jauh lebih rendah dibanding gula pasir, yaitu hanya 2,9 kalori per gramnya, sedangkan kalau gula pasir itu mencapai 4 kalori per gramnya. Dan gula sorghum juga memiliki glycemic index yang rendah dibandingkan gula jagung maupun gula pasir, sehingga tidak akan membuat kadar gula kita melonjak terlalu tinggi dan juga tidak membuat produksi insulin kita signifikan naik. Saat ini sudah banyak petani lokal yang mulai menanam sorghum loh. Kenapa? Karena potensinya itu sangat besar dalam menggantikan nasi, terigu, bahkan gula. Dan terutama ditemukan di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur. Jadi, kalau kita mulai beralih ke gula sorghum, artinya kita berkontribusi dalam mengembangkan pertanian lokal dan juga memperluas diversifikasi pangan. Nah, gula sorghum ini juga bisa kalian dapatkan di Eating Market loh, di yang Tokopedia dan juga Shopee. Mau bentuk apa? Liquid pasti ada, powder atau kristal juga pasti ada. Pemanis yang kedua adalah sirup atau nektar agave. Sirup atau nektar agave ini adalah pemanis yang bentuknya liquid dan secara rasa dan tekstur itu mirip banget loh sama madu. Tapi dia berasal dari tanaman agave, yaitu tanaman sukulen yang memiliki daun yang panjang, yang umumnya ditemukan di daerah Meksiko dan juga Amerika. Untuk orang-orang vegan, biasanya mereka mengganti madu yang biasa digunakan itu dengan agave ini. Agave itu dianggap lebih sehat dibandingkan gula pasir ataupun madu. Kenapa? Karena glycemic index-nya itu rendah banget, hanya 17. Dibandingkan dengan gula pasir itu yang bisa mencapai 68 hingga 70, ataupun madu yang glycemic index-nya bisa mencapai antara 40 hingga 60. Selain itu, penggunaan 1 sendok teh sirup agave ini sudah memberikan rasa manis setara dengan 2 sendok makan gula pasir. Wow banget kan? Artinya dalam jumlah yang kecil sudah bisa memberikan intensitas rasa manis yang tinggi. Inilah yang disukai para konsumen karena penggunaannya yang dikit, tapi agave sudah bisa memberikan intensitas rasa manis yang tinggi. Tapi kita nggak perlu khawatir. Agave ini komponen utamanya adalah fruktosa, yaitu gula alami yang memang berasal dari buah. Dan inilah yang membuat agave tidak memberikan efek yang signifikan dalam peningkatan gula dalam darah. Karena penyerapan fruktosa akan lebih lambat dibanding penyerapan glukosa. Jadi, kalian tidak usah khawatir. Sayangnya, kekurangan sirup agave ini cuma satu teman-teman, yaitu harganya yang pricey. Ya maklum aja, karena bahan baku untuk pembuatan sirup agave ini masih sulit ditemukan di Indonesia. Yang terakhir adalah erythritol. Erythritol ini disebut sebagai gula alkohol. Jangan takut dulu. Bukan artinya kalau kamu makan gula ini terus kamu jadi mabuk ya. Nggak kayak gitu. Jadi, erythritol ini diproduksi dengan cara fermentasi oleh ragi tertentu dengan bahan baku glukosa dari tepung jagung ataupun tepung gandum. Makanya itu disebut sebagai gula alkohol.
Erythritol ini umumnya berbentuk kristal putih bubuk seperti yang kalian lihat ini nih. Gitu, dan bisa kita gunakan umumnya untuk minuman dan makanan. Contohnya bisa menggantikan gula untuk kita minum teh ataupun minum kopi. Erythritol dapat menghambat laju peningkatan kadar gula darah dan juga insulin dalam tubuh. Maka dari itu, erythritol sangat cocok untuk kalian yang mungkin menderita diabetes atau mengalami kelebihan berat badan dan oleh kalian yang mengalami masalah sindrom metabolik. Oh iya, erythritol juga sedikit berbeda dengan gula alkohol yang mungkin kita sering temui, seperti xylitol atau sorbitol, di mana erythritol memiliki kandungan kalori yang jauh lebih rendah dibanding kedua gula alkohol itu. Kalau untuk gula pasir kita tahu ya, kalorinya 4 kalori per 1 gram. Kalau xylitol sekitar 2,4 kalori per gram. Nah, kalau erythritol ini hanya 0,4 kalori per gramnya. Kecil banget kan? Tapi jangan mentang-mentang nih kalorinya kecil banget, terus kita makan erythritol kebanyakan. Kenapa? Karena erythritol ini kan struktur kimiawinya unik. Dia hanya bisa diproses di dalam tubuh kita itu di usus besar, di mana erythritol akan difermentasi oleh bakteri baik yang ada di usus besar, dan salah satu produk sampingannya adalah gas. Jadi kalau kita makan terlalu banyak erythritol, yang ada kita akan mengalami bloating atau kembung atau gas yang terlalu banyak di dalam perut kita. Oke netizen, nah kan kita sekarang udah tahu nih alternatif manis apa aja yang jauh lebih sehat dan jauh lebih rendah kalori dibanding gula pasir. Yuk kita mulai pelan-pelan mengganti gula kita dengan alternatif manis ini. Oh ya, dan kalau kalian mau belanja bahan makanan yang natural, sehat, lokal, dan sustainable, jangan lupa untuk kunjungi Eating Market di Tokopedia dan Shopee. Termasuk kalau kalian mau beli sorghum ini ya. Kalau kalian punya alternatif manis yang mau kita bahas nih, boleh banget ditulis di kolom komentar di bawah ini. Dan juga, kalau menurut kalian video ini sangat bermanfaat, boleh dong klik like, share ke teman-teman kalian, dan juga jangan lupa untuk subscribe channel Eating, dan jangan lupa juga tombol loncengnya ya. See you in the next video.